Kalau dulu mainnya ya yang kayak jahil-jahil sama teman-teman, kayak misalnya saling ikat mukena, atau kadang misalnya terawih, sekali terawih sekali enggak gitu, atau misalnya dari rumah pergi terawih tapi sampai di masjidnya nggak ya main gitu kan, atau enggak yang di witir ya udah pulang gitu kan, atau misalnya main lari-larian. Mungkin itu sih. Kalau sekarang dilihat dari masjid aja, kayak lihat kiri kanan udah bukan circle yang dulu lagi. Circle dulu udah pada sibuk masing-masing, ada yang nggak terawih, atau bahkan ada yang terawihnya jauh, atau ada yang pindah. Jadi kalau misalnya terasa banget perbedaannya ya. Dan sebenarnya dibilang kangen sebenarnya suasana itu, tapi ya namanya kehidupan, roda berputar ya kan. Ya mungkin semoga aja anak-anak yang zaman sekarang itu bisa ngerasain happy-nya anak-anak zaman dulu gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Ramadan Gen Z, belajar, berbagi, dan berkembang. Jumpa lagi bersama saya Zaki sebagai host. Nah, kali ini kita sudah mengundang narasumber yang memang original Gen Z. Dan kebetulan juga beliau adalah salah satu staf di lingkungan Palkomtek Opimol. Boleh kenalan dulu, Mbak? Halo Genzi, salam kenal ya. Mungkin udah nggak asing ya lihat Mbak. Kenalan dulu, nama saya Meita sebagai admin Palkomtek Opimol. Oh, sebagai admin, bukan Iya, sebagai host podcast mimpi. Iya juga sih sebenarnya. Ada ya biasa lah ya. Iya, jadi Mbak Meta ini juga biasanya sebagai host podcast mimpi. Nah, pada Ramadan Gen Z kali ini, saya yang biasanya sebagai operator itu diubah menjadi sebagai host, sedangkan Mbak Meta itu sebagai operatornya. Nah, kebetulan juga Mbak Meta ini itu adalah seorang Gen Z. Nah, nih kita tanya ya, Mbak, kalau biasanya nih pas bulan puasa, kalau dulu Mbak tuh mempersiapkan apa sih gitu? Misalnya kayak, oh aku mau training dulu deh puasa Senin Kamis gitu, biar puasanya nggak terkejut lagi gitu. Oke, jadi ngomonginnya Ramadan dulu ya. Iya. Kalau ngomongin Ramadan dulu, zaman masih kecil biasanya memang kalau aku pribadi sih dari umur 4 tahun udah dibiasain puasa ya. Jadi kalau zaman masih kecil itu kalau nenek itu kalau ngumpul-ngumpul para sepupu yang seumuran, biasanya siapa yang puasanya full hari itu bisa nentuin menu gitu, menu buka bersamanya gitu kan. Jadi kayak misalnya hari itu aku yang full nih, kan ada yang setengah hari. Jadi aku boleh request aku mau menu apa gitu kan. Kalau misalnya mau es cendol atau apa kesukaan gitu. Kalau itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang apa ya? Mungkin karena udah apa padatnya aktivitas, jadi kerasa kalau nggak makan ya biasa aja gitu. Jadi puasanya biasa aja. Oke. Jadi dulu pas kecil orientasi berpuasa itu bukan mengharapkan pahala ya, Iya. tapi mengharapkan menu berbuka apa Iya, gitu. benar. Bahkan banyak anak-anak tuh justru aku mau puasa full biar nanti THR aku banyak. Iya, Gitu. benar. Nah, Benar. iya, yang namanya juga anak-anak ya. Tapi semakin dewasa tuh semakin sadar bahwa THR tuh sudah nggak banyak lagi. Karena kurang tahu juga ya, padahal anak kecil tuh kebutuhannya cuma jajan gitu ya. Mungkin top up voucher game gitu ya. Tapi THR-nya banyak. Sedangkan umuran kita yang mungkin 17 tahun ke atas, 20 tahun ke atas ini itu tuh banyak kebutuhan, mulai dari mungkin yang cewek-cewek beli skincare gitu, atau yang cowok-cowok mungkin beli baju dan lain sebagainya, tapi justru THR-nya semakin berkurang. Nah, kurang tahu juga itu kenapa. Nah, terus Mbak kan seorang Gen Z nih. Otomatis sudah berapa Mbak umurnya sekarang? Aduh, agak sensitif ya umur. Nah, tentu sudah menjalani Ramadan yang berkali-kali kan gitu. Nah, apa sih yang Mbak rasakan dan Mbak kangenin waktu Ramadan pas Mbak belum sedewasa sekarang? Waduh, sedewasa sekarang. Aduh, berat. Jadi kalau ngomongin kangen ya, sebenarnya apa ya? Mungkin karena suasana tadi ya, kan karena sebagai anak bungsu ya. Jadi sebagai anak bungsu tentunya hal yang paling utama dirasain berubah itu suasana di rumah. Kalau zaman dulu
ya rame gitu kan, keluarga-keluarga pada ngumpul. Kalau sekarang sepupu pada mulai dewasa, pada sibuk sama kegiatan masing-masing. Ya keluarga inti juga sekarang kan punya keluarganya masing-masing. Jadi hal yang paling bikin kangen itu sebenarnya kumpul-kumpul. Dan enaknya di setiap Ramadan ini bukbernya sama teman-teman. Apalagi udah kerja kan, ada teman-teman, tapi itu kurang ngobati ya. Kayak suasananya beda gitu. Walaupun bukber sama teman-teman itu kayaknya formalitas aja, karena kan habis bukber ya mungkin ya ada beberapa bagian orang-orang yang jadiin bukber ini ajang pamer. Mungkin ada beberapa orang, cuma mungkin kalau dari yang kerinduan atau yang paling ditunggu-tunggu itu mungkin kumpulnya. Sebenarnya ada juga kan yang kumpul-kumpul cerita-cerita, bahkan ada yang nggak main handphone gitu kan, tapi biasanya momennya itu foto bersama sih yang paling ditunggu, foto bersama, karena kan ya setiap momen pasti dirinduin gitu aja. Iya, makanya foto bersama itu ataupun foto keluarga itu sering terjadi di bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena biasanya menggunakan baju baru. Nah, karena ini sudah menginjak 12 Ramadan dan setengah jalan lagi kita akan lebaran. Nah, jangan lupa di check out dulu baju lebarannya. Karena kalau check outnya itu menjelang lebaran, biasanya nyangkut di DC Cakung. Nah, biasanya gitu. Iya. Nah, terus apa sih bedanya ketika Mbak menjalani Ramadan sebelum sedewasa sekarang? Contoh nih, misal ketika kecil dulu aku tarawihnya bareng temen gitu, tapi sekarang aku tarawihnya sendirian gitu. Atau misalnya pas waktu kecil dulu aku izin tarawih tapi nggak ke masjid gitu. Sedangkan kalau sekarang tuh nggak perlu izin tapi aku ke masjid duluan gitu. Bisa diceritakan? Oke. Mungkin karena aku masih kecilnya itu sedikit tomboy ya. Jadi kalau dulu mainnya ya yang kayak jahil-jahil sama teman-teman, kayak misalnya saling ikat mukena, atau kadang misalnya tarawih sekali tarawih sekali enggak gitu, atau misalnya dari rumah pergi tarawih tapi sampai di masjidnya nggak ya main gitu kan, atau enggak yang di witir ya udah pulang gitu kan, atau misalnya main lari-larian. Mungkin itu sih. Kalau sekarang dilihat dari masjid aja kayak lihat kiri kanan udah bukan circle yang dulu lagi. Circle dulu udah pada sibuk masing-masing, ada yang nggak tarawih atau bahkan ada yang tarawihnya jauh atau ada yang pindah. Jadi kalau misalnya terasa banget perbedaannya ya, karena tarawih sekarang itu fokusnya ibadah. Jadi kayak misalnya kalau dulu mungkin ya biar rame aja, apalagi kalau dulu cowok-cowok ganteng komplek keluar gitu kan pas di tarawih, itu yang paling ditunggu. Jadi kayak aduh mukena baru gitu kan di bulan puasa biasanya. Tapi kalau untuk sekarang ya udah fokus ibadah aja gitu. Kayak misalnya tarawih itu momen yang mungkin di situ kita bisa banyak-banyak ibadah. Jadi kayak kalau tarawih sekarang ya paling berdua gitu kan sama sepupu atau sama saudara. Jadi kiri kanan udah ibu-ibu semua, udah nggak ada gitu teman-teman. Bahkan karena ngelepas handphone ya kan tarawih, jadi kayak di tarawih itu beda momen. Kalau dulu bisa main apa sih namanya, laser ya, terus beli apa mie mentah gitu kan. Kalau sekarang enggak gitu. Itu aja sih bedanya. Dan sebenarnya dibilang kangen sebenarnya suasana itu, tapi ya namanya kehidupan roda berputar ya kan. Ya mungkin semoga aja anak-anak yang zaman sekarang itu bisa ngerasain happy-nya anak-anak zaman dulu gitu. Iya. Nah, memang roda tuh berputar. Jadi waktu saya kecil juga itu harga mie instan mentah itu masih di sekitaran 1000, 1100, 1200 gitu. Jadi tiap ke masjid tuh beli. Jadi sekarang harga mie instan itu justru malah sampai 3000 dan 3500. Nah, itu menandakan bahwa usia kita sudah tidak muda lagi. Iya. Oke. Nah, untuk teman-teman masa kecil sendiri nih, masih ada nggak sih yang sampai sekarang tuh melakukan kebiasaan yang sama? Contoh kayak, duh kangen nih kita tarawih bareng yuk, atau misalnya kita bukber bareng yuk, masih nggak tuh? Kalau teman masa kecil ya, karena aku sedikit tomboy jadi kebanyakan dulu teman cowok. Kalau teman cewek cuma 2, itu juga sekarang sudah di luar kota. Jadi kayak bukber aja kitanya tahun ini via virtual, jadi via Zoom, karena kemarin kita apa ya kan namanya satu di Jepara ya, jauh-jauh gitu kan. Tidak bisa memaksakan harus ketemu gitu, tapi silaturahmi tetap terjalin. Kalau misalnya untuk tarawih ya itu tadi kayak teman-teman zaman yang main bandel udah nggak ada gitu, udah nggak ketemu.
kalaupun ketemu ya mungkin dalam sebulan itu baru berapa kali gitu. Ya itu tadi jadi kayak masjidnya sama tapi suasananya udah berbeda gitu. Oh, masjidnya Sedih sama. banget. Masjidnya tetap nggak pindah, tetap Iya, di sana, tapi masih orang-orangnya aja yang berpindah. iya, sedih banget. Oke. Nah, terus gimana sih cara Mbak nih, misalnya contoh, kan sekarang Mbak juga udah bekerja ya. Nah, tentu kegiatan kalau kecil kan, kalau habis sahur tuh ya nggak ada kerjaan gitu, tidur, terus bangun tidur lagi. Nah, sedangkan Mbak kan di sini harus bekerja. Untuk waktu sendiri gitu, ngerasain nggak sih? Aduh, sekarang tuh hektik banget gitu. Kadang puasa, harus kerja juga gitu. Gimana sih cara Mbak mengatasi kehektikan itu? Sebenarnya nggak banyak berubah kegiatan karena dari kecil juga sering nggak terlalu sering di rumah gitu kan, main terus kerjaannya karena memang sedikit tomboy. Jadi dari pagi kadang habis sholat subuh itu biasanya kita rombongan main sama anak-anak, itu biasanya jogging, biasanya kan di Danau Opi atau di Jakabaring gitu kan. Jadi kalau misalnya ngomongin hektik, sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya, karena pekerjaan di luar bulan Ramadan pun ya memang sama gitu kan. Mungkin justru bahkan di bulan Ramadan ini lebih sedikit ya, karena kan dibatasin juga kerjaan yang nggak berat-berat juga nggak dilakuin. Yang bikin atur waktunya mungkin ini ya, kesulitan karena kan masuk pagi nih kerjanya. Jadi kalau misalnya pagi itu biasanya olahraga dulu kalau masuk siang. Nah ini kayaknya udah atur waktunya lebih susah karena paling olahraga ringan aja di rumah. Biasanya kan kalau jogging udah nggak bisa karena puasa juga, dan pulangnya sore udah mau siap-siap buka, terus juga malamnya tarawih, jam 10 tidur. Jadi kayak lebih lebih nggak terlalu banyak kegiatan sih di bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan happy-nya itu kalau aku lagi banyak-banyakin kegiatan kayak volunteer gitu. Nah itu hari Minggu nggak terlalu banyak kegiatan, kayaknya itu deh lebih enak ya. Kayak misalnya ada acara lomba jadi volunteer itu happy ketemu sama teman-teman. Walaupun kalau biasa berkegiatan tapi tiba-tiba nggak ada kegiatan tuh nggak enak kan. Jadi itu banyakin kegiatan, terus kayaknya gabung di ini cinta baca, paling baca-baca buku. Dan kalau ngatur waktu lebih hektik di luar bulan Ramadan karena banyak banget. Pertama teman-teman ngajak keluar pasti itu kan. Kalau di bulan Ramadan ya bukber, berarti ya apalagi tahun ini nggak terlalu banyak bukber karena ya tadi takut jadi ajang pamer aja gitu kan. Dan namanya bukber, setiap orang kan punya pandangan masing-masing kan. Kalau ada yang bukber memang ajang untuk ketemu sama teman-teman, tapi itu bisa buat ibadah kita juga. Jadi ya kita nggak bisa ikut tarawih. Mungkin ada yang bisa ikut tarawih, tapi kebanyakan kan kalau bukbernya di kafe itu kan jadinya ketinggalan tarawih, sayang aja gitu. Oke. Nah, jadi itulah tadi caranya. Kadang kita juga ngerasa ketika kita tiba-tiba nggak ada kerjaan gitu tuh bingung juga mau ngapain gitu ya. Gabut tuh kadang bosan juga gitu, bukan seneng nggak ngapa-ngapain tuh seneng, tapi bosan. Nah kita masuk ke mode pengakuan ini ya. Nah jadi mungkin setiap anak kecil tuh punya masa lalu yang disimpan rapat-rapat gitu ya. Nah karena banyak di antara kita mungkin ya yang kadang waktu kecil dulu ngaku gitu, pas masih puasa masih gitu, tapi di rumah temen gitu, misalnya ada temen yang puasa setengah hari gitu ya. Nah kita main ke rumahnya, kok kamu minum? Aku puasa setengah hari. Ya udah aku puasa setengah hari aja. Tapi pas nyampe rumah tuh ngakunya aku puasa sampai full gitu. Pernah nggak sih ngalamin ngakunya full puasa 30 hari, tapi ternyata kalau dihitung-hitung itu tuh mungkin nggak sampai 30 hari gitu. Pernah nggak sih? Sebenarnya pernah ya. Mungkin nggak tahu ya orang-orang, tapi aku pernah. Itu di SD di kelas 4. Sebenarnya mungkin kan namanya anak SD ya, kayak polos-polos kebego gitu ya. Aku ya bukan anak SD, aku aja saat kelas 4 kalau nggak salah. Dulu aku mikirnya puasa itu minum sama makan gitu. Terus teman bilang enggak, ini makan es krim nggak apa-apa kok, nggak batal gitu kan. Kalau nyicip aja nggak apa-apa gitu kan. Pas zaman 4 SD, oh boleh ya kayak gitu ya, boleh. Jadi pas rame-rame kan biasanya banyak cowok nih teman-teman kumpul kan, kalau cowok biasanya banyak nih bayem kan,
Jadi ayo dicoba, nggak batal puasa kok, tenang aja. Jadi pas sudah makan baru kepikir, aduh batal nggak ya? Kan biasanya karena semua orang ikut, jadi ikut juga gitu kan. Pas sampai rumah, puasa nggak? Puasa, aman. Tapi padahal karena kan kalau dulu batal sehari, THR-nya juga berkurang gitu kan. Apalagi kalau misalnya aku ada kakak ya, jadi kalau misalnya ditanyain berapa hari dapatnya, kalau aku kurang 1 hari tuh kayak gimana gitu kan, nggak ikhlas banget. Jadi ya itu kayak apa ya, cuma sekali sih seumur hidup itu, cuma sekali kayak mikir oh makan es krim nggak bikin batal kok, enggak. Tapi ya itu ya, apalagi kalau misalnya ini nih, misalnya gosok gigi kan, oh nggak apa-apa pakai air minum ya, minum dikit kan nggak ketahuan. Itu pernah juga. Jadi itu masih kecil sih, kelas 2 atau kelas 3 Iya. gitu. Jadi bahkan sering jokes-jokes anak kecil tuh dia kumur-kumur 3 kali, tapi yang keluarin cuma sekali. Nah, duanya ditelen, gitu. Sisanya ditelen, Iya. bener. Jadi kayak bilangnya aku kumur-kumur, tapi duanya ditelen, satunya dibuang gitu. Nah, terus juga kadang semakin dewasa ya, dulu kalau kita masih anak-anak, kita tuh mikirnya puasa tuh cuman menahan diri dari makan dan minum aja, Iya, benar. gitu. Tapi semakin bertambahnya umur, ternyata puasa tuh banyak maknanya ya. Bukan cuma menahan lapar dan minum saja, tapi menahan emosi gitu, menahan amarah, terus juga menjaga dari hal-hal yang negatif dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Mbak sendiri nih gitu, misalnya tadi kan seneng tuh ngikut kegiatan, karena pas bulan puasa ini kan biasanya banyak bakti sosial gitu, atau kegiatan-kegiatan sosial, entah mungkin bagi takjil, entah mungkin baksos ke panti, atau mungkin sahur on the road gitu, berbagi sahur untuk teman-teman yang di jalan kan gitu. Nah, kalau untuk bulan puasa tahun ini ada nggak sih kegiatan-kegiatan sosial yang diikuti? Tahun ini ya ada beda ya dari tahun kemarin, karena tahun kemarin itu fokusnya kayak bukber ke teman-teman. Tahun ini lebih sedikit bukbernya. Untuk tahun ini kegiatannya ada sih volunteer di Dompet Duafa ya, terus gabung di perpustakaan Cinta Baca juga. Dan apa ya, sekarang sih kalau untuk terlalu banyak enggak juga, cuman mungkin untuk mengisi kekosongan aja. Apalagi di Palkomtek kan ada kegiatan ini ya, apa, bakti sosial juga di setiap hari Jumat. Kemarin itu kita ke panti asuhan Al Yamin di 13 Ulu, dan kemarinnya lagi itu kita bagi-bagi takjil. Jadi kurang lebih di Palkomtek udah banyak kegiatan gitu kan yang positif, kayak misalnya berbagi takjil, atau misalnya apa ya, udah ada bagi-bagi THR. Itu juga udah lumayan nambahin kegiatan biasanya gitu kan. Apalagi nanti next hari Selasa ya bakalan ada pengumuman juga kuis. Nanti kuisnya bakalan di post hari Senin. Jadi kurang lebih kegiatan positif banyak didapat di Palkomtek gitu. Itu udah jadi pelajaran juga. Itu bedanya dari tahun kemarin. Tahun kemarin mungkin ya apa ya, mungkin sebatas ya udah kerja gitu. Kalau tahun ini lebih karena memang ini salah satu jadi kegiatan amal kita juga gitu. Dan untuk ini Palkomtek sih banyak ya, sudah kegiatan kayak podcast ini. Tahun kemarin kita belum ada, cuman talk show biasa. Podcast ini kayak rada aneh, biasanya yang nanya ini ya, sekarang jadi yang ditanya tuh rada aneh gitu. Tapi ini jadi pelajaran baru gitu kan. Berarti di posisi orang yang ditanya tuh nggak enak juga, bukan nggak enak sih, kayak aduh ada deg-degannya juga. Iya, ada tantangan gitu, apalagi yang nanyanya Kak Zaki gitu kan. Jadi aduh, orang yang ilmunya lebih di atas aku gitu kan. Wow, jadi kayak aduh, sebenarnya bukan berbagi inspirasi ini sih, sharing aja gitu kan sebagai Gen Z. Sebenarnya ya walaupun Kak Zaki milenial. Gen Z. Oh, Gen Z. Iya dong. Gen Z. Jadi apalagi Gen Z ini hal yang menarik sebenarnya Kak Zaki. Karena aku beberapa kali nonton juga nih di TikTok ya. Katanya Gen Z ini apa ya? Karena kan tema Palkomtek juga Gen Z ya. Karena lagi hits banget Gen Z. Gen Z ini yang peduli sama kesehatan mental. Itu yang sering kali aku lihat di TikTok. Apalagi yang bisa aku rasain, Gen Z ini serba instan maunya. Aku juga kayak aduh, nggak mau ribet, tipikal cewek yang nggak mau ribet kan. Terus jadi kayak Gen Z ini menarik sih sebenarnya diulik untuk tahun ini. Nah makanya Palkomtek pilih Gen Z ini hal yang bagus gitu. Ini ngobrol sama sesama Gen Z agak gimana ya, rada berat karena
mungkin nggak ada perbandingan ya, tapi kalau misalnya next kita nanti ada milenial, mungkin ada perbandingan gitu kan perbedaannya. Gen Z ini aku pribadi nih Kak Zaki ya, kayak misalnya ngerasa kalau Gen Z ini serba instan dan benar kata Kak Zaki pernah bilang katanya berstandar dengan sosial media. Jadi kayak nonton film berharap cowoknya peka, ya padahal di film ya punya ada skripnya gitu kan. Kalau di dunia nyata ngarepin orang peka sama keadaan kita tuh susah gitu kan. Nah itu yang lagi aku ubah supaya mengurangi sosial media, tapi bukan berarti meninggalkan sosial media gitu, dan menggunakan sosial media sebaik mungkin, dan yaitu ninggalin sesuatu yang instan. Pengennya sukses serba instan, atau kayak misalnya ada lomba nih, lomba video kan di Palkomtek Opimall, maunya instan gitu, ada pendaftaran, ada rulesnya, tapi nggak mau ikut rulesnya gitu. Jadi kayak gimana ya sebenarnya untuk tidak mengharapkan sesuatu yang instan atau berstandar dengan sosial media kayak gitu. Oke, nah memang Palkomtek kali ini tuh mengangkat tema Gen Z. Nah kebetulan juga di Palkomtek ini lagi ada lomba video Pendek. bertemakan Gen Z, inspirasi Ramadan Gen Z. Nah jadi untuk teman-teman Gen Z silahkan cek di IG Palkomtek Opimall, itu di sana ada flyer tentang lomba video pendek. Terus setiap minggunya itu bakal ada kuis Ramadan Gen Z, mulai dari tebak kata, TTS dan lain sebagainya. Nah itu bakal dipost di hari Senin dan pengumumannya di hari Selasa. Untuk pemenangnya, untuk lomba video itu 900.000 untuk 3 orang pemenang, dan untuk kuis itu 100.000 untuk 2 pemenang. Nah memang Gen Z ini negatifnya itu pengen yang instan-instan gitu, kayak kalau bisa, kalau emang aku punya uang dan aku bisa bayar, ya udah aku bayar aja gitu. Nah itu negatifnya sebenarnya. Tapi positifnya kadang ilmu-ilmu yang dari Gen Z inilah yang kadang nggak kepikiran sama generasi lain. Misalnya contoh kayak, kan gampang tinggal diginiin aja selesai gitu. Nah malah kadang generasi boomer tuh dia mikirnya tuh runtut gitu, tapi Gen Z ini pengen instan. Nah jadi ketemu jalan pintasnya tuh, misalnya kayak Photoshop gitu ya, ribet, harus ngedesain dari awal, dari nol gitu. Tapi kenapa nggak pakai Canva aja gitu, tinggal diubah warna, digeser-geser, udah kelar gitu. Makanya sekarang Canva itu digandrungi generasi muda, terutama Gen Z. Kayak orang-orang yang nggak punya basic mendesain pun itu bisa mendesain lewat Canva. Jadi itu positifnya, bisa menemukan cara-cara cepat dalam melakukan sesuatu. Nah mungkin terakhir nih ya, menurut Mbak ada nggak sih yang pengen Mbak sampaikan ke diri Mbak di masa lalu gitu, terkait bulan puasa? Kayak apa sih yang mau disampaikan, pesan dan kesan, kayak aku kalau misalnya hidup bisa mundur gitu, aku pengen gini selama bulan Ramadan biar pahalanya banyak dan lain sebagainya gitu. Yo, ke aku yang dulu ya. Iya dong. Oke, kalau ngomongin aku yang dulu, mau bilang kalau misalnya aku bisa mutar waktu, aku mau lebih banyak ngabisin waktu bareng keluarga. Aku pengen nikmatin setiap momen bareng keluarga gitu, karena untuk aku yang sekarang terasa perbedaannya gitu kan. Aku dulu happy bareng teman-teman, padahal waktu berputar, generasi juga berputar, teman-teman juga memperkecil ya, circle kita kecil. Jadi kayak ya benar kata orang, keluarga yang harusnya diutamakan. Saat itu kenapa ya aku dulu pada sibuk sama teman-teman, kenapa nggak sama keluarga gitu. Dan sekarang ngelihat pada sibuk sama masing-masing, punya dunia masing-masing, itu ngerasa kenapa dulu aku nggak nikmatin itu. Dan dari dulu mungkin aku mikir nanti ketemu sama Ramadan tahun depan. Kalau sekarang lebih mikir aku takut tahun depan nggak ketemu lagi sama Ramadan, kayak gitu aja. Oke, nah jadi untuk Gen Z ya, sebelum bertambahnya usia gitu, sebelum berkaca di masa kecil dulu, kayak aku kayaknya Ramadan tahun kemarin tuh terlalu sering kumpul bareng temen gitu. Ibaratnya 30 hari puasa tuh 20 harinya bukber bareng temen terus gitu, sedangkan 10 harinya sama keluarga. Nah biar nggak jadi penyesalan gitu, apalagi nanti generasi Gen Z ini kan mulai dari tahun 97, 98 sampai 2012 ya, otomatis mungkin ada teman-teman Gen Z nih, Gen Z awal gitu, generasi awal Gen Z yang mungkin udah menikah gitu, dan
punya keluarganya sendiri itu nikmati dulu bareng-bareng keluarga gitu dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja untuk mengulik kebiasaan-kebiasaan Gen Z ketika bulan Ramadan. Tuh, jadi kalau teman-teman memang mau tahu promo-promo terkait Ramadan Gen Z Palkomtek ini ada promo apa aja sih gitu, mulai dari kursus komputer ataupun kursus bahasa Inggris itu bisa lihat di IG atau di TikTok Palkomtek Opimall. Oke, saya Zaki sebagai host izin pamit undur diri dan narasumber kali ini. Saya Mehita. Oke, Agak aneh ya. kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.